masalah. Nah, jadi harus terlebih dahulu adalah melakukan penetapan masalah ya. Jadi menemukan masalah, kemudian memilih masalah, ya kemudian merumuskan masalah ya. Nah, setelah kita berhasil menemukan masalah ya. Nah, ini contohnya gimana? Ya, yang dikatakan dengan masalah di sini itu adalah yang berkaitan dengan gap ya, gap antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang ada. Contoh misalnya inflasi gitu kan. Berapa inflasi Indonesia pada saat ini? Ya, karena lagi naik minyak goreng misalnya kan, maka harga mahal gitu kan. Harga mahal sehingga merembet pada bidang-bidang yang lain. Ya, misalnya naiknya beras ya, naiknya misalnya kebutuhan pokok yang lain. Nah, itu menyumbang inflasi. Nah, inflasi yang ideal itu adalah 1%, gitu ya. Tapi karena naiknya minyak goreng, maka ditemukan masalahnya adalah naiknya minyak goreng menyebabkan inflasi menjadi 3%. Nah, berarti kita menemukan masalah itu dari 1 ke 3. Ya, jadi kita dapat gap di situ ya. Nah, itu caranya kita menemukan masalah. Nah, jadi bisa kita menemukan masalah, bisa memilih masalah, bisa merumuskan masalah. Rumusannya sudah kita dapatkan. Naiknya inflasi 2%, itu adalah masalah ya. Yang kedua, kita adalah mengkaji teori. Ya, jadi teori apa yang berkaitan dengan inflasi. Nah, jadi semuanya itu dilandasi dari teori, gitu ya. Jadi bicara tadi naiknya minyak goreng itu ada teorinya. Teorinya apa? Ya, teori demand and supply misalnya gitu kan. Karena naiknya minyak goreng maka karena supply-nya rendah gitu kan. Nah, itu kan hubungannya dari teori. Nah, jadi kajian teori harus kita tetapkan. Jadi semua yang ada itu semuanya dari teori ya. Kemudian yang ketiga itu adalah merumuskan hipotesa gitu ya. Nah, jadi kita dalam merumuskan hipotesa di sini yang berkaitan dengan masalah yang mau dibuktikan secara empiris gitu ya. Jadi kalau ada hipotesa, maka kita nanti mau mengujinya secara empiris gitu ya. Itu yang ketiga. Empiris itu bagaimana? Ya, empiris itu riset yang dilakukan dengan membuktikannya dengan menggunakan seperangkat pengujian secara ilmiah, yaitu pendekatan statistik ya. Yang keempat itu adalah uji hipotesis gitu ya. Nah, hipotesanya dirumuskan, disusun, setelah itu diuji. Apakah hipotesanya diterima, apakah hipotesanya ditolak gitu ya. Nah, nantinya kita ada topik khusus itu yang berkaitan dengan hipotesa, ya bagaimana dikatakan dengan H0, ya bagaimana dikatakan dengan HA ya atau H1. Nah, itu nanti kita mau uji, buktikan ya. Ciri khas dari pengujian hipotesa itu adanya variabel ya. Jadi apa yang dikatakan dengan variabel? Ya, variabel itu bagaimana menggambarkan hubungan antara bagaimana menghubungkan antara teori satu dengan teori lainnya, gitu kan? Lalu data, ya, data harus tersedia, ya karena kita maunya pembuktian hipotesa, ya sumber data harus ada, gitu ya. Kemudian juga populasinya dapat ditentukan, ya. Dari populasinya lalu nanti turunlah sampling. Nah, ini ada topik kita khusus. Kemudian kita mengumpulkan data, gitu ya. Data dikumpulkan, kemudian juga dianalisa, gitu ya. Sehingga masuk pada fase yang kelima adalah fase menarik kesimpulan. Nah jadi lima tahapan inilah yang dikatakan dengan tahapan penelitian. Ya. Jadi kalau orang bertanya, gimana sih saya melakukan penelitian? Jawabnya 5 cara itu ya, 5 langkah itu. Nah itu. Nah baiklah kita sekarang masuk pada topik mengenai menetapkan masalah. Nah, jadi bagaimana caranya menemukan masalah, memilih masalah, lalu merumuskan masalah. Nah, kita bisa mencari, mengidentifikasi masalah dengan cara pertama kita banyak baca, gitu ya. Jadi kalau kita nggak banyak baca, kita nggak lihat berita, gitu kan, maka kita sulit menemukan masalah. Nah, jadi adik-adik sekalian nanti kalau mau nyusun skripsi, sering-seringlah baca skripsi orang, gitu kan. Sering-seringlah baca link, gitu kan. Sering-seringlah baca berita, ya karena dengan cara itu kita bisa mencari masalah, gitu ya. Nah, jadi ada referensi, gitu ya, ada literatur, ya. Kemudian ada pertemuan ilmiah, nah juga bisa kita jadikan sumber ya, menemukan masalah, gitu ya. Kemudian pendapat otorita, ya, artinya di sini pendapat pemerintah, gitu ya. Jadi
bagaimana pendapat Satgas COVID, gitu ya, bagaimana pendapat Menteri Kesehatan tentang Omikron misalnya, itu kan adalah pendapat otoritas, ya. Kemudian juga bisa melakukan pengamatan. Nah, jadi kalau dia pengamatan ini kita itu tadi harus banyak baca ya dari sumber-sumber berita yang dipercaya, gitu kan. Nah, jadi kuncinya banyak baca, gitu ya. Kemudian adalah pengalaman pribadi juga, gitu ya. Pengalaman pribadi juga bisa menentukan hal itu. Dan juga intuisi. Apa itu intuisi? Ya, berdasarkan pada naluri, gitu ya, insting. Nah, jadi naluri, insting menentukan bisa kita mencari masalah, ya bisa mencari problem, ya untuk riset kita, ya. Nah, jadi ada 6 langkah kita caranya menemukan masalah, ya. Nah, memilih masalah, gitu, kita tentukanlah masalah yang terkait dengan aktualitasnya. Jadi masalah itu harus sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini, ya, yang lagi tren, ya, originalitas, gitu ya. Kemudian juga relevansi, nah itu ya. Kemudian besarnya sumbangan terhadap ilmu, ya. Kemudian juga arah calon peneliti di sini, ya kita hubungkan juga dengan biaya, ya. Jadi penelitian itu biaya juga dipertimbangkan, ya, waktu, gitu ya. Kemudian alat perlengkapan yang tersedia, ya. Ya, kemudian bekal kemampuan teoritis, ya, dan juga penguasaan metode yang diperlukan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, adik-adik sekalian. Ya. Nah, itu caranya kita memilih masalah, ya. Nah, berikutnya itu adalah merumuskan. Nah, jadi ciri-ciri kita membuat rumusan masalah yang bagus gimana? Nah, ciri-ciri kita membuat rumusan masalah yang bagus itu harus ada mark question atau juga tanda kalimat, ya, kalimat pertanyaan, ya. Jadi ada apakah, sejauh mana, gitu kan, kalimat tanya, ya, kau, ya kan, itu adalah ya kalimat tanya, tanda tanya, ya, harus ada tanda tanya akhirnya. Kalau nggak ada tanda tanya salah, gitu ya, harus ditambahin. Ya, kemudian juga dirumuskan dengan jelas dan padat, gitu ya. Dirumuskan dengan jelas dan padat. Nah, di sini ya bagaimana, apakah, ya itu cara kita merumuskan, gitu ya. Kemudian memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data, gitu ya. Nah, itu cara kita merumuskan masalah, ya. Kemudian, nah inilah contohnya. Nah, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor, tingkat suku bunga terhadap investasi langsung di Indonesia? Tanda tanya, ya. Bagaimana pengaruh marketing, stimuli dan lingkungan sosial, budaya terhadap psikologi? Tanda tanya, gitu kan? Ya, bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan food and beverage di listing bursa efek? Tanda tanya, begitu ya. Kemudian juga kajian teori dan kajian penelitian sebelumnya. Jadi menemukan teori, ya. Jadi kalau kita mau riset, kalau nggak ada teori, bisa nggak? Bisa aja, ya. Tetapi risetnya adalah kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Nah, jadi kalau kualitatif, kita tidak perlu menggunakan teori, ya, karena kalau dalam hal ini kita bisa melahirkan teori, ya. Jadi kriterianya relevan, kemudian lisensi, kemudian juga cara mengutipnya, ya. Nah, di sini juga harus kita lakukan, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan, adik-adik. Ya, berikutnya, ya setelah kita temukan masalah, rumusan, lalu tujuan. Nah, jadi bedanya rumusan masalah dengan tujuan penelitian gimana? Caranya mudah. Ya, tinggal kita buang tanda tanya tadi, gitu ya. Jadi kata bagaimananya dihapus, gitu kan. Nah, jadi kalau kita membuat tujuan penelitian yang seperti rumusan masalah ini, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor, dan tingkat suku bunga terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau buat tujuan penelitian ini adalah melihat, nah, gitu ya, atau membuktikan pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, ekspor, dan tingkat suku bunga domestik terhadap investasi asing langsung di Indonesia. Tanda tanya yang dibuang, ya, karena kan bukan kalimat tanya lagi, gitu kan. Nah, itu. Jadi yang kedua begitu juga. Kalau mau kita menentukan tujuan dari rumusan masalah yang kedua ini gimana? Nah, kita buang kalimat bagaimananya. Nah, itu ya. Jadi langsung aja
marketing, stimuli, dan lingkungan sosial budaya berpengaruh ya terhadap psikologi konsumen dalam keputusan pembelian barang X. Nah itu kalimat tanyanya buang, kalimat bagaimananya buang ya. Nah, itu. Begitu juga rumusan masalah yang ketiga. Kalau kita mau menentukan tujuannya adalah tujuan penelitian ini melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan food and beverage yang listing di Bursa Efek Surabaya. Nah itu misalnya ya. Ada yang mau berdiskusi silakan. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan ya. Tujuan kajian teori ya yang telah sebelumnya ya. Nah, dalam riset ya, kita harus hindari yang namanya duplikasi gitu ya. Artinya kalau kita riset karya orang lain ya maka kita indikasi plagiarisme gitu ya. Jadi dalam menghasilkan pengertian dan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dicari melalui penelitian ya. Jadi menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dibanding penelitian yang sudah dilakukan sehingga tampak persamaan dan perbedaannya ya. Jadi di sini kita hindari yang namanya duplikasi ya. Lalu berikutnya adalah kita merumuskan hipotesa gitu ya. Jadi rumuskan hipotesa. Nah, kalau kita hipotesa itu tadi cirinya adalah riset kuantitatif gitu ya. Jadi kalau riset kualitatif nggak ada gitu ya. Jadi riset kuantitatif di sini adalah cirinya kita punya hipotesa ya. Jadi hipotesa adalah pernyataan spesifik yang bersifat prediksi dari hubungan di antara dua atau lebih variabel ya. Dengan sementara yang kebenarannya perlu diuji ya dan mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai yang diharapkan terjadi dalam penelitian. Nah, itulah dikatakan dengan hipotesa ya. Nah, jadi di topik ini ya namanya metode penelitian itu kita nggak usah banyak yang membahas. Cukup kita batasi ya dalam topik ini adalah bagaimana yang namanya mencari masalah ya, kemudian juga merumuskannya, kemudian juga memecahkan masalah gitu ya. Yang satu ya, yang kedua kita membuat tujuan. Ya, tujuan penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga merumuskan hipotesa. Nah, tiga hal itulah ya di topik ini. Dan nantinya saya mau memberikan tugas ya, tugas berupa paper ya. Bagaimana kita membuat rumusan masalah, ya bagaimana menyusun tujuan dan bagaimana kita merumuskan hipotesa ya. Tapi terlebih dahulu kita sudah menyusun latar belakang penelitian. Nah itu nanti tugas ya menjadi nilai UTS kalian ya dalam bentuk paper ya kalau bisa ya. Nah inilah 3 topik ini yang perlu kita lihat ya adik-adik sekalian ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Oke ya, kalau nggak ada itu tadi biar supaya tidak mengambang ya. Kita fokus dulu pada topik ini ya dan nanti videonya saya share ya video pertemuan ini ya. Ya baik, saya kira itu saja dan apa ya di absen ya di print screen yang hadir ya oleh penting. Demikianlah saya kira perkuliahan kita ini dan nantinya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.